Kama qala Allah Ta'ala di Quran, innama yakhshallaha min ibadihi. Sadaqallahul azim. Sama-sama yang sama-sama kita ikhlas maka Allah diberi dia yang menghormati para pemerintah, Bapak kita, Bapak RW, Mbak Deni, dan Satu, dan juga Bapak yang Sabila, Imam Bukit, maupun pengajian kita itu banyak, tapi terwakili oleh aparat pemerintah kita. Ini adalah merupakan salah satu kesatuan yang luar biasa. Nah, yang antara majlis majelis taklim sampai awalnya ikut di mana-mana nggak ada gitu. Jadi yang ikut RT ikut RW ikut yang satu doang apa sembilan itu wakil itu sekampung nggak ada ya tadi mah dengan ada RW yang ada ya RT apa segitu banyaknya ya cuma RT doang satu RW itu biasa RT 2 sama malah RT nya nggak ikut satu dia sama. Alhamdulillah ya mudah-mudahan sama ini terus berjalan mudah-mudahan minimal ya para pemerintah sudah berbicara tapi sudah memberikan contoh tauladan yang baik buat masyarakat karena ini akan dipertanyakan hadapan Allah kita. Sampai kita ajak justru kita sudah ikut di dalam itu juga yang saya hormati pada para tokoh yang tadinya Bapak Sumirta Sanata ya Allah juga ya ini Bapak Anis juga Bapak Amir kan sudah hadir dengan kacamatanya gitu. Dan juga Pak Teddy ya ketua BKN Bapak Rahim dan juga Pak Awan dan juga jamaah daripada BKN Pak Abdul Razak dan juga Bapak Abdul Rahman dan juga Bapak Burman dan juga Bapak Ton tadi. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang ini karena PPI dari ada yang dapat jadi gabung semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini jadi semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Mudah-mudahan berkumpul kita ini senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala agar keberkahannya kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, luaskan rezeki kita, berkah dalam hidup kita, mudah-mudahan hajat niat kita juga kita yang baik ya buat ya diri kita, buat keluarga kita, dan juga buat masyarakat kita dan kita bersama. Pertama-tama pada sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya. Alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dapat berkumpul di hari raya Idul Fitri ini ya, setelahnya kita selama 1 bulan penuh oleh Allah dilatih, ditarbiyah ya, dididik untuk ya menjalankan berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang terbaik yang kita lakukan ya untuk beribadah kita kepada Allah kecuali amalan yang diterima. Ya, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan yang penting diterima.
sholat kita diterima, puasa kita diterima, baca Quran kita diterima, zakat kita diterima. Itu adalah sesuatu ya amalan yang terbaik yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan, saya pertama-tama ya mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang kiranya yang melangkahkan kakinya untuk silaturahmi teman kami yang betul-betul banyak sekali kekurangan ya. Jadi mudah-mudahan makanya sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang jadi juga jamaah kita yang tidak hadir pada kesempatan ini satu hal yang tidak mungkin bisa mendatangkan mudah-mudahan ya Allah dengan niat beliau diberikan catat pada Allah ya, amal ibadah buat dia. Mudah-mudahan tidak kurang, kita doakan juga mudah-mudahan apa yang dimaksud oleh jamaah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam muqaddimah yang saya bacakan tadi, yaitu sebagai latar belakang daripada pembicaraan kami pada kesempatan ini, sebagaimana sabda firman-Nya Allah, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah adalah arti ulama adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ini dapat digaris bawahi bahwa orang bisa takut sama Allah. Ini mustahil ya seseorang itu bisa takut dengan Allah tanpa dengan adanya karena yang menjadi ya masalah takutnya dia sama Allah karena takut, karena tahunya dia terhadap Allah, tahunya terhadap ilmu ya. Makanya dalam rangka ta'lim yang kita laksanakan setiap malam Rebo ini adalah merupakan salah satu jalan ya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah itu ya, kalau sudah tidak ada ta'lim, jangan salahkan kalau orang pada jauh dengan Allah, tidak takut dengan Allah, tidak taat ibadah kepada Allah. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin bisa jalan kalau orang itu nggak tahu ilmu. Justru semakin dia dekat dengan Allah, semakin tahu dengan Allah, semakin tahu dengan ilmu, ya itu semakin dia merasa takut, merasa takut dengan Allah. Nah ini makanya ya dengan adanya semacam ini, siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, ya ini harus kita lebih banyak lagi di dalam rangka menuntut ilmu agar supaya kita tahu mana itu perintah, mana itu larangan, bagaimana nikmatnya perintah, bagaimana dahsyatnya siksaan daripada larangan. Maka semakin kita tahu larangan Allah, semakin takut kita dengan Allah. Ya, semakin tahu kita perintah Allah, semakin resep kita untuk menjalankan daripada perintah itu sendiri. Ada di mana? Di majlis ya. Baik ya, kita tani, kita berdagang, kita berkecimpung dengan pemerintahan, dan juga sebagai pegawai ya, bagaimanapun kalau kita sudah tahu ilmunya ya insya Allah ini semakin takut. Tanpa itu nggak bakal takut, semakin liar ya, semakin liar, semakin berani karena di dalam Al-Quran ini Allah ya firmankan seperti itu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya, sesungguhnya orang yang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama itu siapa sih? Ulama itu orang-orang yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi jangan disebut ulama sekedar ilmunya banyak aja.
Jadi pengamalan ilmu itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa itu adalah ulama. Nggak tahu sholat, kita nggak pernah ninggalin sholat, ulama. Kenapa dia ngamalin ilmu? Gitu. Ini makanya insya Allah ya, kita walaupun segini adanya di Majelis Ta'lim, alhamdulillah sudah bertahan sampai beberapa tahun tadi ya. Ada 14 tahun ya, ada ya lebih ya. Ini 14 tahun pasang surut, alhamdulillah istiqomah kita jalan terus. Itu yang kaya yang penting mah istiqomah kita. Insya Allah kalau kita istiqomah akan dikasih karomah sama Allah. Karomahnya apa? Nanti Allah kasih pada kita. Ya, dengan istiqomah kita akan Allah kasih karomah. Ya, jika uji dan istiqomah, uji dan karomah. Wa idan tapal istiqomah, intapal karomah. Jika ada keistiqomahan, insya Allah pasti akan timbul karomah nanti, kemuliaan dari Allah. Majelis Ta'lim kalau istiqomah, nanti akan kita lihat sendiri kemuliaan karomahnya. Kita di mana karomahnya itu nanti akan dikasih sama Allah. Jika enggak ada keistiqomahan, maka tidak akan timbul karomah kemuliaan. Dan kalau udah ada kemuliaan, kita tidak berhenti sampai di karomah. Karena karomah itu ada gambaran satu amalan yang kita laksanakan diterima sama Allah. Kadang-kadang salah manusia. Kadang-kadang sudah dikasih karomah sama Allah, berhenti dalam karomah itu. Ya, yang dikejar karomahnya, bukan dekat dengan Allah. Itu kadang-kadang. Contoh, kita amalan, terus amalan kita, ya, doa kita jadi manjur, banyak tamu. Akhirnya kita lupa dengan Allah. Ya, kita malah apa? Melayani tamu terus. Sibuk dengan tamu, lupa dengan. Kadang-kadang banyak kan begitu. Ya, gitu. Makanya karomah itu adalah bagian daripada salah satu amalan-amalan kita diterima sama Allah. Itu bukan berarti harus sampai di karomah terus. Karena kalau sampai di karomah bahaya. Ya, tidak sedikit. Ya, kita tahu Musa Samiri. Ya, kita tahu Musa. Ya, ada Musa Samiri, ada Musa bin siapa itu? Imran. Itu Musa. Ya, itu. Kalau Musa, ya, bin Imran itu, ya, ini yang apa? Yang ngurus siapa? Fir'aun. Ya, kalau Musa Samiri yang ngurus malaikat Jibril. Itu ngurus tuh. Ya, itu masing-masing punya keistimewaan. Kalau Musa, ya, ini jadi siapa? Jadi nabi dengan kemuliaan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa Samiri juga keistimewaan apa? Karena setiap hari dengan malaikat Jibril, dia tahu keistimewaan. Ya, sehingga ya, kudanya malaikat Jibril itu warga sekalian, tapak kudanya kalau ditempelnya apapun jadi hidup. Dia tahu kalau mulia yang dulu sama malaikat Jibril supaya hebat. Cuma setelah sampai karomah itu ya dia tahu bagaimana karomah itu, ya diambil ya bekas tapak kudanya itu ditempelkan, dia bikin apa? Bikin kuda yang sapi terbuat dari emas, ditempel jadi hidup, maka disembahlah itu kuda jadi sapi. Sampai di situ, akhirnya kembali jadi orang menjadi sesuatu. Sampai di karomah. Padahal mah salah satu ini adalah bahwa dia semakin dekat dengan Allah. Gitu. Nah itu. Ya. Tapi kalau kita tidak amal udah karomah adalah bagian salah satu kemuliaan dari Allah. Ya. Gitu. Kita terusin. Ya, itu untuk menuju dekatnya kita dengan Allah. Nah ini. Ya, makanya dengan adanya perkumpulan Majelis Ta'lim ini amat sangat luar biasa. Makanya kita harus istiqomah dengan ilmu kita. Ya walaupun sedikit nggak jadi apa, banyak dikit nggak jadi apa, nggak jadi permasalahan dan juga tidak menjadi apa. Yang dihitung istiqomah. Istiqomah insya Allah nanti akan menjadi karomah. Ya. Nah kalau hitung-hitung ya banyaknya gitu. Ya. Ini ya para jemaah sekalian, Nabi yang mulia itu yang satu yang paling banyak ya. Tapi diajarkan Allah istiqomah. Nabi Allah alaihi salam 950 tahun dakwah
mengajak umat punya apa? Punya jamaah, punya umat cuma 83 orang, 84 orang. Bayang 950 tahun. Umurnya kan 1000 tahun. Nah, gitu. Jadi dakwah punya pondok bahasa kita mah ngajak orang 950 tahun. Saya punya jamaah, punya umat cuma 84 orang. Bayangin. Nggak setahun satu baca. 100 tahun nggak dapat satu. Tapi kenapa? Sampai dimasukkan kepada ulul azmi yang 5 itu. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umat ini sedikit. Kenapa? Dihitung ke istiqomah. Ya, mengajak umat. Sampai dimasukkan kepada apa? Ya, golongan yang ulul azmi yang 5 itu sendiri. Makanya istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran. Itu. Ya, Allah. Ya, mudah-mudahan kita jalanin terus bagaimana caranya. Yang penting kita punya media dakwah. Ya, yang penting kita punya media dakwah di kampung kita. Itu harus kita pertahankan terus. Bahkan ya kalau bisa dakwah ini, media ini jangan sampai cukup sampai di kita meninggal. Kalau bisa kita sudah tidak ada, saya udah nggak ada, Wan Haji Maruli sudah nggak ada, Pak RW sudah nggak ada, dan kita ini sudah nggak ada, Pak RT sudah nggak ada. Mudah-mudahan ada yang melanjutin itu yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Dalam artian amalan kita yang kita lakukan ini ada asal, ada bekas, ada generasi. Di samping amal baik kita bawa, di samping itu generasi yang ngikutin kita ini terus menjalankannya, itu adalah amal baik buat kita yang tidak akan pernah terputus. Gitu. Jadi kalau bisa kita bikin generasi setelah kita ini siapa? Nggak ada, lanjut lagi. Ada yang ngikutin lagi. Jangan sampai kita nggak ada, mati Stalin ya. Gila. Saya nggak ada, mati Stalin. Gila. RW RT nggak ada, mati Stalin. Gila, bangkrut. Jangan sampai. Termasuk pondok sama. Termasuk pondok yang nggak ada astana ketika gurunya meninggal dunia, kayak meninggal dunia itu pondok pesantren bubar. Jangan sampai. Makanya kudu bikin isolasi dari sekarang. Bagaimana caranya? Setelah saya meninggal, ini pondok pesantren ya walaupun ya kecil, yang diamanahkan sama Allah ada yang melanjutin. Ya, itu generasi. Karena yang dilihat adalah bukan hanya amal kita yang kita lakukan selama kita hidup, tapi juga yang jadi catatan amal adalah asar kita setelah kita meninggal dunia. Ada yang ikutin, ada generasi kita. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gitu. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan ma qaddamu, apa-apa yang mereka telah lakukan waktu dalam hidup. Amal kita dibawa semua. Ya, sholat kita ke bawah sama kita, puasa kita ke bawah sama kita. Ya, zakat kita ke bawah sama kita, masuk ke kuburan. Bahkan yang jelek yang buruk juga ke bawah. Bahkan wa qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan juga athar-athar mereka, bekas-bekas mereka, generasi-generasi mereka yang mereka tinggalkan. Itu kan enak. Ketika kita meninggal dunia, anak kita masih ngaji, kita meninggal dunia, generasi kita masih ngaji. Itu yang lebih nikmat lagi. Kita di alam kubur, sementara amal kita masih terus mengalir. Wa qaddamu, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mudah-mudahan terus. Makanya istiqomah terus. Kalau bisa setelah kita meninggalnya tidak ada generasi lagi. Gurunya terus jalan terus. Ya, yang ngaji juga jalan. Itu yang luar biasa. Itu adalah bagian daripada aset kita setelah kita meninggal dunia. Makanya ya kalau mati setelah kita kubur jangan girang. Ada sebagian yang girang, segitu doang bisa ini. Jangan. Kalau bisa ada yang terusin juga gitu. Karena amal kita jalan terus, ngalir terus, ya ditulis terus sama Allah. Ini itu. Ya, alhamdulillah.
Ya, makanya kalau ada kebaikan-kebaikan jangan sampai sedikit pun kita mendoakan, mudah-mudahan nggak lama, jangan. Kalau bisa doain biar dulu bisa berjalan terus. Sama aset buat kita setelah kita meninggal dulu ya. Kalau udah nggak ada aset itu ya udah hancur lah kita. Ya, nggak punya apa? Nggak punya peninggalan yang baik, nggak punya generasi yang baik, nggak punya asar yang baik. Nah, ini yang asar kita. Insya Allah luar biasa. Kalau kita belum pindah dulu, masya Allah, ya dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, sekarang alhamdulillah udah sampai 12. Ya ada setahun nambah itu yang apa-apa. Lagi siapa? Ada 10 tahun nambah. Ada 10 orang. Kalau udah pada Surnata, ada Sarnata, udah ada Yefri. Itu kan nama namanya kan ya. Ya nama dari mana pak? Nah, ini adalah salah satu keberhasilan juga buat kita. Keberhasilan buat Malistari, keberhasilan buat Ketua Malistari. Ada penambahan, walaupun sedikit, mungkin ada penambahan. Mereka tahun sekarang dan syawal adalah mudah meningkatkan. Bagaimana supaya meningkat ngajinya, meningkat programnya segala macam jalan. Lebih bagus lagi itu adalah peningkatan kita. Beda dengan yang lain, beda dengan tahun yang kemarin. Makanya harus sudah meningkatkan terus. Ya, syarat daripada amaliyah kita yang kita lakukan selama ya 1 tahun ini mudah-mudahan meningkat. Kenapa? Karena ya kenapa harus tingkatkan kebaikan? Ya karena para jemaah sekalian, ya, apalagi umur kita sudah 40 tahun ya, sudah masa-masa senja. Kalau belum ada perubahan, tajahaz. Kalau udah umur 40 tahun, ya kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, maka siap-siap aja tinggal di api neraka. Ya, kalau umur usia 40 tahun atas, sementara kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka tajahaz. Maka siap-siap aja, ya tinggal di mana? Di neraka. Makanya berusaha meningkatkan terus. Ya keburukan kita kurangin, kebaikan kita tambah. Nah, itu adalah keberhasilan buat kita. Ini ya pada jamaah sekalian yang mudah-mudahan tadi salim, salam, tabuk, al-ikhlas, ya pulau menang, ya negara terkecil, negara terkecil, luar biasa, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini kita semua yang menjadi wakil-wakil baik, contoh-contoh yang baik, suri teladan yang baik buat orang-orang kampung kita. Insya Allah. Dan lagi ini udah semuanya ngikut ya. Saya masuk kampung ini mampu. Makanya hari ini persatuan kita pertahan. Kenapa? Al jama'atul rahmatun. Ya kemudian ya wal firqatu azabun. Ya berjamaah itu ya, adalah bagian rahmat dari Allah. Sedangkan wal firqatu azabun. Berai itu adalah siksaan. Alhamdulillah ini tingkatkan terus pelan-pelan bagaimana agar Malistari kita tetap terus bersatu dan lebih maju, lebih berkembang lagi. Kami ya pertama-tama mengucapkan mohon ya, maaf, beribu-ribu maaf ya, pada jemaah sekalian ya, masih dalam keadaan lebaran Fitri ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan, ucapan saya, tindakan saya juga yang lain-lainnya akan sampai datang kemari banyak kekurangan. Sekali ini kami mohon disamping dan amal jamaah sekalian mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang direncanakan oleh jamaah semua dalam segi apapun yang baik-baik mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih meningkati persoalan yang baik, insya Allah. Yang dagang biar maju, biar lancar dagangnya, biar usaha biar maju juga usahanya, juga yang tani biar subur maupun tani. Kalau tani mulai jarang gitu ya, tani itu cuma doang-doangan capek amat karena udah nggak ada tempatnya lagi gitu kan. Gitu ya, barangkali yang lain yang ngajar biar tambah berkah lagi ilmunya. Dan juga ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang baik-baik mudah-mudahan semakin bertambah maju, bertambah insya Allah. Mudah-mudahan ya Malistari malam Rabu ini ya semuanya diberikan
rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang kaya dermawan semuanya. Ya, kita minta ya dermawan aja. Kalau dermawan insya Allah dikasih kaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta dulu insya Allah. Juga saya minta doanya juga buat keluarga saya, ya anak istri saya. Mudah-mudahan sepeninggal saya punya akar dan trust yang baik untuk melanjutkan daripada sepak terjang pondok pesantren Al-Huda ini. Mudah-mudahan pondok pesantren ini sambil juga menjadi generasi-generasi saya, generasi ulama-ulama jadi imam mutakin juga mereka mudah-mudahan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pembangunan yang akan dilaksanakan di pondok pesantren Al-Huda ya, mudah-mudahan dia tambah ya dari gampang rezekinya, apa yang direncanakan pendidikannya, program pendidikan, program bangunan, mudah-mudahan dikasih kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya minta doa buat masjid Jami'ah Al-Khairat yang sudah dibangun dibongkar total, ya mudah-mudahan juga dia lancar, dari gampang rezekinya juga mudah-mudahan para guru-guru yang ada di Kampung Rawa, guru-guru yang ada di ya Pulau Pinang semua dikasih ya keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga dunia guru-guru kita, kita mudah-mudahan bisa menikmati bagaimana ya apa amal soleh kita yang kita lakukan di alam ini. Pertama yang di kita ini dari yang pernah itu ini bukan muslim saja di juga jadi baik ini juga jadi bisa juga Bang Bakri yang kita kenal guru-guru kita ya juga semuanya mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan tempat yang sangat bahagia, yaitu walaupun dia di masih hidup mudah-mudahan dia berkah sama ibunya, hadis-hadis ta'limnya juga biar sama berkah lagi. Al-Fatihah. Juga semua menjadikan tempat ini mewakafkan tenaganya dan juga hartanya dari kita semua dan juga jamaah-jamaah yang sudah menanamkan daripada sedekah ya di tempat ini. Mudah-mudahan yang menjadi amal ibadah dan juga mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan terus ngalir pada yang mewakafkan tempat ini dan juga yang telah mewakafkan seluruh mereka kejahatan. Mudah-mudahan Allah balas dan keluarganya keturunan yang jadi membuat turunan pada iya karena suratan Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin ya Allah. Salatan tunjina bi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rabbana aghfir lana dhunubana wa li jadina wa li jaddatina wa li Amin.
ولك الحمد لله بشرف كل حق اللهم اغفر لنا بحسن خاتمة اللهم اغفر لنا بحسن خاتمة اللهم اغفر لنا بحسن خاتمة اللهم اغفر لنا بقولي لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا بقولي لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا بقولي لا إله إلا الله آمين يا الله لما بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله